selamat siang Sobat Sehat semua. Gimana kabarnya hari ini? Selalu sehat, selalu semangat ya? Oke, kita masih berjumpa lagi dengan Prognosa tentunya dengan Rumah Sakit Panti Waluyo. Program Ngobrol Santai tentunya kami dengan tema-tema yang menarik dan layak untuk disimak dong ya. Nah, pagi ini kami terus mengingatkan semua Sobat Sehat tentunya kita masih dalam masa pandemi ya. Protokol kesehatannya harus terus dijaga. 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas harus terus dilaksanakan ya. Kemudian, buat Sobat Sehat yang ingin membutuhkan layanan kesehatan, ayo ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Nggak usah ragu-ragu karena Rumah Sakit Panti Waluyo itu aman ya. Semua tenaga kesehatan kami sudah divaksin COVID-19 sampai dengan dosis yang ketiga. Dan semuanya sudah lulus sampai dosis ketiga ya, jadi nggak usah ragu-ragu. Dan kami selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat di lingkungan rumah sakit kami. Nah, Sobat Sehat tentunya dalam acara Prognosa ini yang kami siarkan live, Sobat Sehat bisa ikut beratensi bersama-sama untuk bertanya boleh dengan narasumber, konsultasi juga boleh selama live IG ini berlangsung ya. Kunjungi IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta atau bisa juga nanti lihat di siaran ulangnya di YouTube channel Rumah Sakit Panti Waluyo, RS Panti Waluyo. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Nah, buat Sobat Sehat yang mungkin belum mengetahui pengumuman ini bahwa mulai tanggal 1 Desember 2021 Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerja sama kembali dengan BPJS Kesehatan. Nah, yuk yang mau periksa dengan BPJS Kesehatan sudah bisa kami layani kembali ya. Dan Rumah Sakit Panti Waluyo juga menjadi pusat layanan kecelakaan kerja yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pagi ini kita mau ngomongin tentang apa nih Sobat Sehat ya? Kita mau ngomongin tentang healing. Dan di samping saya tentunya sudah ada narasumbernya. Kita akan ngobrol mengupas healing itu apa dengan Dr. Hendrina Kuhwael SPKJ. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Iya, sehat, semangat dokter. Semangat. Iya. Dokter Hendrina ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Jadi untuk Sobat Sehat yang mungkin membutuhkan layanan tentang kedokteran jiwa bisa langsung mendaftarkan saja ke poliklinik kami. Di jadwal prakteknya beliau ini adalah di hari Selasa dan Kamis setiap jam 11 sampai jam 13. Dokter juga masih melayani telemedicine kah? Ya, masih. Masih ya. Nah, Sobat Sehat yang ingin berkonsultasi tetapi via online bisa juga kami layani. Silakan reservasi dengan menghubungi telepon kami di 0271712077 dengan extension 0 atau 1000. Bisa juga melalui WA, Telegram, SMS di nomor 081567170776. Nah, Sobat Sehat semua, kita mau ngomongin tentang healing ya tadi. Nah, kira-kira ada nggak sih Sobat Sehat di rumah yang belum pernah mendengar tentang healing? Oh, ini sudah kata-kata yang sekarang baru viral ya. Semua orang ngomongin healing. Nah, mungkin bestinya, aduh aku mau healing. Tetangganya bilang, aku butuh healing. Nah, sebenarnya healing itu apa? Kita juga sering lihat di medsos gitu ya. Pada nulis status nih, aku lagi ambyar karena kurang healing. Nah, para suami terus menjawab, healingmu adalah deritaku gitu kan. Nah, oke. Healing ini apa sih sebenarnya? Pada nulis healing di status sebenarnya ngerti nggak healing itu apa? Oke, kita mau kupas hari ini tentang healing secara medis dengan Dr. Hendrina. Nah dokter, sebenarnya healing itu apa dokter? Mungkin bisa dijelaskan dokter untuk Sobat Sehat di rumah. Healing itu ada sebetulnya masuk dalam satu proses psikoterapi juga, tapi itu untuk kaum awam. Oke. Itu supaya lebih mengerti, kaum awam bisa lebih mengerti healing. Jadi proses penyembuhan atau pengobatan untuk mengobati diri sendiri. Dia lakukan dengan diri sendiri. Oke, berarti healing itu memang melakukan pengobatan untuk diri sendiri ya dok? Ya. Oke.
ini masuk di dalam salah satu terapi. Psikoterapi yang ringan tadi untuk kaum awam gitu. Jadi jadi yang ringan sebetulnya itu healing. Oke, baik. Nah, sebenarnya dokter, pada kondisi seperti apa seseorang itu membutuhkan healing ini tadi, dokter? Ya, seperti sudah kita ketahui kan kalau gangguan jiwa itu kan ada golongannya, ada 3 golongan. Golongan yang ringan, sedang, dan berat. Ringan, sedang, dan berat ya, Dok? Jadi juga gangguan yang ringan itu bisa realitanya masih baik ya. Jadi pagi dia tahu pagi hari, ya siang hari. Masih jadi sadar gitu ya, Dok? Oke, ini masuk sedang juga masih tahu, ya, orientasi masih baik. Tapi kalau berat sudah terganggu realita. Jadi kalau itu tidak bisa dengan healing. Jadi hanya yang ringan dan sedang bisa lah dengan healing. Jadi realita masih baik. Jadi kalau penilaian realitas sudah terganggu tidak bisa lagi dengan healing. Jadi menurut medis ini bahwa ketika seseorang masih menyadari realita ya, Dok, itu masih bisa disembuhkan dengan healing tadi. Tetapi ketika seseorang sudah masuk ke gangguan yang berat, sudah tidak tahu lagi realitanya, ini pagi, entah ini siang, entah ini malam, entah ini saya baru di mana, mungkin begitu ya, Dok. Ini sudah masuk ke dalam kriteria berat sehingga sudah tidak bisa lagi dengan terapi healing ini tadi. Oke, baik. Nah, dokter, zaman sekarang ini kan kita kayak latah nih ya, Dok, di medsos, anak-anak, ibu-ibu gitu, healing itu dipakai untuk menyampaikan bahwa aku mau piknik, aku mau shopping, aku mau dolan kemana, itu dianggap sebagai sebuah healing. Nah, sebenarnya apakah ini itu salah kaprah atau sebenarnya ya benar itu salah satu proses dari sebuah healing itu sendiri atau bagaimana, Dok? Jadi healing, jadi orang yang melakukan healing itu ada sesuatu perasaan dalam dirinya yang sedang terganggu. Jadi dia mau shopping atau tidak itu tergantung penyebab dia. Penyebabnya. Jadi biasa dia sedih sekali atau dia sedang cemas, ada khawatir sesuatu atau ada suatu stres yang membuat dia tegang. Nah, itu tergantung dia mau kemana. Jadi penyebabnya tentunya shopping atau kemana saja atau bahkan terlalu banyak beban pikiran sehingga dia butuh untuk sendiri saja, bisa begitu. Termasuk healing juga ya, Dok? Menyendiri. Jadi namanya me time. Me time. Jadi waktu untuk diri sendiri. Dia hanya sendiri, tidak dengan orang lain. Dia cuma memikirkan dirinya, stres apa yang dia pikir, dia menyenangkan atau tidak. Kalau kurang menyenangkan, dia berusaha untuk menerima itu. Jadi dia untuk waktu, dia butuh waktu pendekatan dirinya. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu punya hasrat ingin piknik, ingin melakukan hobi untuk membuang kepenatan, ini sebenarnya termasuk dalam kategori ringan tadi ya, Dok? Dia berkebun atau dia lihat taman-taman, dibuat tanaman dan sebagainya, itu semua healing itu. Dia mencoba untuk mengalihkan pikirannya terhadap stres yang dia sedang hadapi. Dia melihat kebun binatang atau kemana saja, pergi lihat pohon, lihat laut dan sebagainya, itu bisa. Jadi untuk menghilangkan tegangan yang dia sedang hadapi. Jadi sebenarnya nggak salah loh kalau kita bilang, oh aku butuh healing, aku lagi healing gitu. Oke saja ya, Dok? Boleh. Baik, Dok. Ini ada sobat sehat yang beratensi dengan kedainya Mbok D, dokter. Apakah luka batin pada saat anak-anak itu dapat disembuhkan melalui healing, Dok? Bisa iya, bisa tidak. Ya, luka batin yang bagaimana? Luka batin yang jenis apa itu? Misalnya anak-anak, maaf, kalau dia dibesarkan oleh ibu tiri misalnya, itu kesalahan anak-anak itu sulit dengan healing. Jadi tergantung luka batin anak itu apa penyebabnya. Seberapa parah dia ini ya, Dok? Tidak diberikan kan, itu bisa dengan healing, kan bisa dia minta. Tapi kalau memang luka batin yang traumanya kuat, nggak bisa dengan healing.
dia harus ditangani khusus oleh seorang tenaga profesional ya dok? Oke, jadi sebenarnya untuk healing ini hanya untuk yang kadarnya ringan ya dok, stres kadar ringan itu masih bisa ditangani dengan healing tadi. Tetapi untuk hal-hal yang kondisinya sudah berat, ini memang harus dengan tenaga profesional ya dok, bisa dengan psikolog, psikiater atau psikolog. Oke, bisa juga dengan psikiater ya. Atau dengan tenaga spiritual bisa. Oh oke. Dokter, mungkin sobat sehat di rumah belum paham psikolog sama psikiater ini bedanya apa dok? Mungkin bisa dijelaskan dok. Ini kalau saya pengen konsultasi, saya cari psikolog apa saya cari psikiater gitu? Nah. Banyak masyarakat yang belum tahu psikolog itu mana, psikiater itu yang mana. Iya betul dok. Betul. Jadi sebetulnya yang psikolog itu adalah sarjana psikologi yang dia memberi terapi hanya tanpa pengobatan. Dengan konsultasi dan analisa dan sebagainya dia melakukan itu. Tapi kalau psikiater itu harus dokter karena pengobatannya dengan medis. Itu saja sebetulnya bedanya. Jadi bedanya kalau psikiater itu terapinya biasanya dengan obat-obatan ya dok. Tapi kalau psikolog ini dari basicnya sarjana psikologi. Jadi kan yang psikolog kan tidak melayani yang psikosis, pasien psikosis yang butuh obat kan tidak layani psikolog. Oke. Gitu. Kalau tentang konsultasi macam-macam masalah, psikolog orangnya bisa di psikolog. Tapi kalau yang butuh terapi, misalnya orang sulit tidur, orang ngamuk-ngamuk, kan tidak bisa ke psikolog. Harus dengan psikiater tadi ya dok. Itu dengan obat. Oke, jadi pada saat memang seseorang secara kondisi medis sudah membutuhkan obat-obatan, dia harus datang ke psikiater ya dok? Jadi ada kerjasama antara psikolog dan psikiater. Oke, biasanya yang merujuk awalnya datang psikolog ke psikolog gitu ya? nggak apa-apa. Oh gitu. Nanti setelah itu psikolog, oh ini harus ke psikiater, ya silakan. Sebaliknya juga, pasien yang datang ke psikiater, oh ini ke psikolog bisa. Gitu, jadi ada kerjasama antara psikolog dan psikiater. Betul. Masing-masing, jadi tidak tergantung dengan tergantung kondisinya pasien tadi ya dok. Dia memerlukan terapi yang seperti apa gitu, nggih? Oke. Nah, baik. Ada lagi yang ingin beratensi mungkin? Oke, masih belum ya. Nah, dokter, mungkin secara medis bisa diceritakan healing itu secara medis. Kira-kira sebenarnya jenisnya itu apa saja sih dok? Ya, jadi kan kita tahu bahwa kita manusia kan ini dari akal budi, pikiran ya. Berbeda-beda ya dok. Jadi itu yang melihatkan gini. Jadi proses pikirnya itu kan semua dari pikiran. Healingnya melalui pikiran. Jadi kalau saya melihat tanaman yang sangat subur, saya langsung senang, itu kan pikiran. Pikiran itu membawa ke perasaan, aduh suka ya, damai dia di hati. Baru lihat daun hijau aja mungkin sudah tenang ya dok, ada orang yang seperti itu. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu semua masuk di semua proses terapi kan semua healing atau yang lain juga semua di pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu menentukan sikap kita. Oh oke. Jadi bisa dengan melakukan hobi, bisa dengan meditasi, itu semuanya. Oke, hal-hal yang mungkin menurut kita itu yang kita butuhkan gitu ya dok, karena pribadi lepas pribadi berbeda-beda tadi ya dok. Dia ikut hobinya, oh saya senang ini ya, silakan. Gitu. Oke. Mungkin satu orang seneng naik sepeda bisa seneng, tapi orang lain nggak mau, itu bikin capek malah gitu ya dok. Atau dengar musik saja, dia dengar musik saja dia sudah tenang. Kita lihat akuarium, yang lihat ikan aja, berenang, gitu. Sudah bikin tenang. Ada juga ya dok. Sesuatu kondisi yang membawa pada satu kondisi yang membawa kita pada hati yang tenang, damai, itu bisa. Jadi ya waktu kita sedang galau, kita lihat sesuatu yang lain gitu, oh kok aku tenang ya, itu healing. Oke. Gitu. Jadi tadi intinya adalah sesuatu yang bisa membuat kita tenang. pada saat kita memang sedang merasakan terganggu pikiran dan perasaan kita gitu ya dok. Nah, jangan disalah kaprahkan dengan aku pengen shopping karena mau healing. Wah, ini ya kan.
Belum tentu shopping itu healing ya dok. Nanti alasannya sama suami mau healing, Pak, mau shopping. Wah. Alasan aja itu ya dok. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dokter dari Mbak Arinda Wedinia. Dokter, kalau kita piknik itu piknik untuk mengurangi ketegangan, apakah hanya mengalihkan atau sebenarnya itu bisa menyembuhkan trauma yang sebenarnya, dokter? Ya baik. Jadi sudah saya katakan tadi, gangguan perasaan, perilaku tadi itu penyebabnya apa sih? Kenapa sampai saya kok khawatir? Kenapa saya jadi tidak tenang? Itu kita perlu tahu penyebabnya. Yang benar kita pergi piknik menyenangkan, tapi yang penyebabnya itu belum hilang ya nggak bisa diselesaikan gitu ya. Tapi kalau saya memang sudah sumpah ya kerja di kantor pagi sampai pulang sore ya piknik bolehlah gitu. Jadi boleh dong ya dok, ketegangan boleh gitu ya. Tapi kalau kita cuma ikut, apalagi kalau piknik dan teman-teman mereka senang, kita yang nggak senang gitu, karena kita cuma ikut-ikutan ya dok, dan penyebab yang membuat kita terganggu belum selesai. Tidak selalu. Oke. Sebenarnya tidak dan selalu ya. Piknik kan kita nggak bisa piknik sendiri, itu biasa berkelompok. Betul dok. Jadi berbeda. Satu senang, satu tidak. Betul dok, iya. Gitu. Ada yang ini pikniknya maunya ke pantai, sebenarnya padahal kita nggak suka pantai, ya nggak selesai juga ya dok. Ya. Oke. Takut kan dia lihat laut, dia takut tenggelam misalnya begitu, tambah tegang dia. Jadi selesaikan dulu dengan diri kita sendiri dulu ya dok. Jadi healing itu biasanya pribadi sendiri, bukan banyak orang ya. Banyak orang kan berbeda minatnya. Oke. Piknik ini saya suka piknik, kalau piknik ke pantai atau ke gunung berbeda kan seleranya. Betul. Jadi pribadi sebetulnya healing ini. Kecuali kalau memang mungkin sudah klik dengan satu kelompok gitu boleh, ya dok, itu bisa. Tetapi kalau dipaksakan nggak bisa ya dok. Harus sepakat. Iya betul. Oke, dokter, ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat, Mbak Elizabeth Sinta Pratiwi. Dokter, apakah wajar ketika saya mengalami suatu peristiwa tidak menyenangkan di masa lalu, kemudian mengingatnya kembali, saya akan marah yang berlarut-larut. Jadi kalau ingat yang tempo dulu itu jadi marah lagi gitu dok. Sekarang mengapa sampai marah? Kenapa kamu marah? Ingat yang lalu marah. Boleh, memang yang lalu itu sangat menyedihkan, kita bisa marah. Tapi apakah marah itu kita mau pertahankan terus? Betul. Itu saja masalahnya. Kamu masih marah kenapa? Dan misalnya penyebabnya seseorang yang buat saya marah, orang itu sudah nggak ada dia, kita masih marah sama dia, gitu kita. Iya, kadang-kadang begitu dok. Karena orangnya sudah meninggal, kok kita masih marah? Rugi kita juga. Yang rugi kita sendiri ya dok. Jadi tentu bagaimana kita menghadapi satu kondisi yang tidak menyenangkan, tentu marah ya. Tadi marah. Jadi itu tadi saya katakan, marah memang masih marah, itu penyebabnya masih marah sampai saya tetap mempertahankan marah, kan sudah selesai. Jadi sebetulnya dengan berjalannya waktu kita masih hilang perlahan-lahan itu kemarahan. Dan juga tentu kita harus, kalau marah kita harus memaafkan ya. Mengampuni dia, nggak usah marah. Oke, baik. Gitu kan, kuncinya adalah mengampuni ya dok, memaafkan. Sebab kemarahan yang dipertahankan itu sangat merusak sistem tubuh. Ada orang yang sangat marah, dendam sekali, dia bisa kena kanker. Hanya karena dia mendendam ya dok? Iya, dia tersimpan kepahitan yang sangat dalam, bisa terganggu sistem tubuh. Jadi sistem metabolisme tubuh terganggu, sehingga prosesnya terganggu. Kan memang tubuh kan somatik dan psikis kan menjadi satu ya. Jadi betul, apa yang dirasakan oleh pikiran dan hati ini mengintervensi apa yang terjadi dalam tubuh kita ya dok. Jadi bukan tidak terpisah. Jadi kalau itu terganggu, prosesnya semua terganggu. Begitu. Banyak sebetulnya begitu. Cuma tidak semua orang cancer tuh karena itu. Karena itu, ya. Tapi itu bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya ya dok. Karena tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Karena mungkin kepahitan terus dia melihat semuanya tidak tenang. Lihat semuanya tidak damai, ya itu sangat mengganggu kestabilan dirinya. Ya kan? Jadi kalau orang lihat senang, lihat mukanya bercahaya, mukanya bagus, tapi kalau mukanya cemberut terus, ada apa dengan dia? Kan gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih
wajar seseorang marah, tetapi tidak perlu marah yang berlarut-larut gitu. Ya. Harus belajar untuk bisa memaafkan. Belajar memaafkan. Oke. Ya, tidak usah kan kita juga dengan marah juga tidak ada gunanya kan? Betul dok. Capek dok. Yang dimarahin juga nggak gagas kadang-kadang. Orang yang lain tinggal tempat lain, kita di sini marah. Iya betul dok. Oke baik. Iya. Sangat menarik ya, Sobat Sehat. Ada lagi yang ingin bertanya ini dokter dari Bapak Muhammad Wahyu Saputra 1906. Selamat pagi dokter, saya mau tanya apakah tandanya jika luka batin itu sudah sembuh total? Terima kasih dokter. Oh, bagus sekali pertanyaan Bapak. Bapak sendiri yang bisa menjawab Pak? Oke. Pertanyaannya kembali kepada Bapak ya. Sebetulnya Bapak tidak lagi terganggu dan semua yang mengganggu tadi Bapak. Oke. Luka batin bisa sembuh total, bisa. Bapak tidak lagi merasakan hal-hal yang Bapak terganggu sebelumnya. Jadi Bapak sendiri yang bisa menjawab. Ketika kepahitan itu memang sudah tidak kita rasakan lagi, itu berarti sudah sembuh. Jadi, ya dok? Datang ke psikolog atau psikiater akan bertanya, Bapak masih rasa begini, Bapak masih rasa begini, kan misalnya begitu kan? Karena yang terapis yang kan merasa, tahu. Iya betul, jadi yang merasakan pasiennya ini dok. Jadi dia sendiri yang bisa menjawab Pak. Jadi Bapak bisa sembuh atau tidak. Oke, ketika dia memang sudah berdamai dengan luka itu ya, artinya itu memang sudah selesai ya dok. Jadi sebetulnya healing itu menerima diri kita. Menyesuaikan dengan diri yang menyebabkan terganggu, kita menerima diri, sudahlah aku terima. Apapun itu kondisinya, saya terima. Itulah healing yang sesungguhnya tidak lagi terganggu, tidak membuat berlarut-larut gitu. Kalau tadi melaksanakan hobi dan lain-lain itu hanya sarana, mungkin ya dok. Sarana. Tapi pada intinya ya tadi itu ya, berdamai. Jadi pola pikir, proses pikirnya yang distabilkan. Oke. Tidak lagi mengganggu, kan semuanya tergantung dari pikiran. Kalau kita masih berpikir begitu ya terganggu terus di perasaan dan perilaku. Jadi semuanya mulai dari proses pikirnya. Oke baik. Nah kadang-kadang memang ada orang yang susah nih dok, memaafkan seseorang ketika orangnya ada di situ dok. Mungkin jadi inget terus dengan kesalahannya gitu. Nah itu kalau seperti itu dok, apakah dia memang sudah waktunya memerlukan seseorang yang membantunya? Betul. Perlu dibantu karena dia sendiri tidak bisa membantu menyelesaikan itu sendiri. Ya. Mengampuni, memaafkan. Itu obat yang paling manjur itu. Tidak perlu obat lain, kalau kita sudah memaafkan, hilanglah, ada damai di hati, tidak lagi terganggu sama sekali. Oke, betul. Kita bila perlu kita dia merasa bersalah. Tapi kalau kita sudah memaafkan dia akan sangat berbahagia. Dan kita menjadi senang ketika melihat dia senang, kan begitu. Itu tambah bahagia kita kan. Betul dok. Jadi damai. Jadi memang kalau orang yang sehat bisa menerima orang lain, itu orang sehat. Iya. Menerima orang lain keberadaan, menerima diri dan menerima orang lain itu orang sehat. Kalau orang yang tidak bisa menerima orang lain itu belum sehat. Ada sesuatu yang harus diselesaikan tadi ya dok. Tentu orang lain yang normal juga ya, bukan orang lain yang terganggu. Oke. Iya dok. Yang stabil ya, gitu. Itu sehat. Tapi kalau kita tidak bisa menerima orang lain, terganggu sudah. Termasuk dalam keluarga misalnya, kita tidak bisa, tapi itu kan hanya sesaat ya. Oke. Gitu. Jadi itu yang bisa menyebabkan stresor yang hebat kalau tidak saling menerima. Nah, tadi kalau misalnya seperti trauma masa kecil tadi itu dok, itu dia secara taraf beratnya ini biasanya akan menjadi semakin berat atau bagaimana dok? Ya tergantung setelah dia masa kecil, dia sekarang masuk ke masa dewasa atau masa anak-anak, bagaimana itu masih tetap bertahan trauma itu atau tidak? Gitu. Kalau dia sudah sampai masuk ke alam bawah sadarnya seperti itu dok? Itu tetap bisa diterapi. Masih bisa diterapi ya dok? Semua bisa diterapi. Semua bisa diterapi, cuma dengan healing saja tentu tidak cukup ya. Tapi semua bisa diterapi asal yang bersangkutan bersedia untuk diterapi.
Oke, yang penting pasiennya mau untuk dibantu ya, Dok? Mau untuk dibantu, sebab kan ada orang yang mau terapi dia nggak bersedia, ya sudah, nggak bisa berhasil kan, gitu. Oke. Gitu. Kembali lagi kuncinya diri sendiri lagi ya, Dok? Kemauan kita untuk bisa keluar dari pergumulan itu atau tidak gitu ya, Dok? Oke, dokter ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat di Rumah dengan Bapak Sebastian Giardi. Jadi healing itu sangat berbeda dengan pelarian ya, Dok, yang terutama kita harus tahu dulu apa yang membuat kita gelisah. Betul. Oke. Dan pelarian bisa, kalau kita pelarian kita tambah gelisah biasanya. Karena itu nggak menyelesaikan masalah ya, Dok. Namanya sudah lari ya. Oh iya betul, Dok. Jadi kita tambah gelisah, bukan pelarian, bukan. Jadi healing itu harus menyelesaikan malahan. Penyelesaian. Jadi penyembuhan yang dari diri kita yang cari ya. Nah, kita penyembuhan sendiri. Oh ya, saya senang yang begini. Saya mau begini kan dari diriku sendiri. Betul. Bukan pelarian. Bukan pelarian ya, Dok. Kalau diri bukan pelarian ya. Ya sendiri. Bukan itu. Oke, sudah jelas ya tadi Bapak Sebastian. Bukan pelarian, Pak. Tetapi healing itu adalah proses penyembuhannya dari diri kita sendiri. Oke. Nah, dokter, saya pernah dengar dokter ada cara healing yaitu dengan mindfulness, ada yang dengan self compassion. Nah, ini kalau kita secara orang awam ini kan dua hal ini sebenarnya kayak mirip gitu. Nah, sebenarnya mungkin secara psikiater ada bedanya nggak sih dua ini, dan bagaimana tahapan untuk kita bisa melakukan mindfulness atau self compassion itu seperti apa ya, Dok? Ya, mindfulness itu artinya kita mengontrol perasaan kita sendiri. Mengontrol perasaan ya, Dok. Kita diri sendiri kita ya, Dok. Oke. Jadi kita lihat, kalau aku sedih ini mengapa ya? Mengapa aku sedih? Kalau sedih sebaiknya aku bagaimana ya? Itu dari diri sendiri, kita analisa sendiri. Analisa diri, dan bisa itu berhasil, banyak orang berhasil. Asal dia bisa konsentrasi yang baik, dia bisa berhasil. Dia bisa, oh ya bisa ya gitu. Tapi kalau compassion itu dari luar, dari dia. Jadi misalnya orang memberi satu nasihat atau kata-kata mutiara yang bagaimana, oh iya ya benar ya gitu. Dari itu dari luar, bukan dari dirinya. Pengaruh dari luar. Bedanya yang satu ini dari dalam sendiri penyembuhannya, yang compassion ini adalah ada bantuan dari pihak ketiga. Oke. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan dokter dari Hub SCH_SOC. Dokter, apakah orang yang suka playing victim juga adalah orang yang membutuhkan healing, dokter? Nah, ini playing victim ini si orang ini suka merasa dia ini yang paling menderita gitu, Dok. Terus dia mau healingnya gimana? Kalau dia sendiri mau healing, kalau dia memang playing victim, terus dia mau healing, apa caranya, bagaimana kan dari diri sendiri kan, tadi healing kan dari berusaha untuk mengatasi sendiri kan. Nah, kalau dia playing victim, dia selalu menderita apapun yang terjadi, pokoknya aku yang menderita dah. Itu kan nggak bisa dia, nggak bisa ya, Dok. Bagaimana dia nggak bisa dia lakukan. Jadi healing itu muncul dari diri, aku mau begini, aku suka yang ini gitu kan. Gitu dari dirinya, muncul dari dirinya mau yang apa, yang mana. Tapi kalau dia merasa dirinya paling menderita, dia harus dibantu orang lain. Dia tidak bisa, orang yang menderita itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tentu juga healing juga menderita memang, tapi kan ini proses yang ini kan dia terus membuat dirinya menderita, yang tidak bisa. Atau bisa ya, kalau dia masih menderita ringan, dia harus menerima hal-hal yang dia merasa itu untuk menolong dia untuk lebih berkembang, lebih maju, gitu. Masih ya, bisa. Kalau dia memang merasa dia paling menderita, dia merasa, oh aku dengan penderitaan ini, aku menjadi bisa ini, bisa itu, gitu kira-kira. Itu bisa juga. Itu masih bisa. Mungkin itu tarafnya masih belum terlalu berat ya, Dok. Ketika sudah pokoknya di dalam situasi apapun saya yang paling menderita, itu sudah membutuhkan bantuan ya, Dok. Jadi sudah tidak bisa lagi dengan healing. Bersikap negatif kan, tidak lagi positif, toh. Iya betul, Dok. Kalau sudah positif, sudah negatif, nggak bisa lagi. Healing kan memang harus positif baru bisa healing. Oke. Mulai paham saya, Dok. Masih ada positive thinkingnya. Baru kita bisa menyembuhkan luka itu dengan healing ya, Dok. Betul.
Ketika seseorang sudah adanya negatif semua, kita harus dibantu oleh seseorang. Mungkin bisa psikolog, mungkin bisa psikiater, tergantung dengan kondisinya separah apa itu gitu ya dok. Oke, baik dokter, ada pertanyaan lagi dari Delicious Soy Milk. Saya terkadang lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kebutuhan saya sendiri, dokter. Tetapi terus saya merasa stres. Nah, bagaimana saya cara mengungkapkan perasaan saya supaya orang lain itu bisa memahami saya? Nah, orang lain bisa memahami saya. Bagaimana orang lain bisa tahu bahwa saya ini sedang terganggu? Betul, mungkin kan seperti itu. Agak sulit. Bagaimana caranya mengungkapkan perasaan saya supaya orang lain memahami saya? Berarti saya itu sendiri terganggu. Lalu bagaimana gejalanya orang lain bisa memahami bahwa saya sedang terganggu? Kan agak sulit karena dia hanya memberi perhatian pada orang lain. Dia menjadi korban dalam tanda petik. Tapi orang lain menikmati kebaikannya tadi dengan tidak memedulikan yang memberi kebaikan. Pada umumnya orang begitu kan? Iya. Enak. Kalau sudah ditolong ya terima aja dia. Iya benar dong. Kamu menderita atau tidak, pokoknya aku sudah senang. Kan betul gitu. Iya. Ini manusiawi sekali dok. Itu agak sulit. Dan memang orang yang seperti itu banyak sekali terganggu memang. Tapi ya dia harus lihat positifnya dia. Mengapa dia menolong orang lain? Seharusnya orang yang menolong orang lain, dia harus bahagia terhadap dirinya. Saya bisa membantu orang itu. Betul. Ada kebahagiaan tersendiri. Ketika dia bisa melihat orang lain bahagia dengan apa yang dia lakukan. Dia melihat orang itu sedang apa, saya membantu dia, itu kebahagiaan. Tapi kalau dia membantu orang lain sampai lupa tetapi jadi diri, stres, berarti itu sesuatu yang salah ya dok? Tidak lagi, sudah salah itu. Oke. Kalau cuma kecuali misalnya saya bertemu orang sedang kecelakaan, saya belum sempat makan tapi saya harus antar dia ke rumah sakit, kan lain toh. Iya. Tapi kalau memang sampai kita korban diri ya sulit itu. Oke. Ya, gitu. Berarti ya sebaiknya nggak usah diteruskan ya dok. Artinya kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri, baru kita menolong orang lain. Dan pada umumnya orang yang menolong orang lain itu dia jadi ada empati. Dia merasa ikut menderita seperti orang itu, dia menolong kan gitu. Iya. Empati, tapi jangan sampai terus menjadi kita yang luka batin sendiri ya dok. Gitu. Jadi ya dia merasa aku prihatin, aku peduli gitu kan. Normal itu sebetulnya. Tapi kalau sampai dia jadi korban, ya itu perlu tidak dia akan jadi korban diri sendiri nantinya. Kurang tepat itu. Oke. Dan juga orang lain tidak mengerti gangguan dia. Betul. Orang yang menerima baik-baiknya dia saja. Dikirain ya semuanya fine-fine aja gitu ya. Dan banyak orang jadi korban justru. Banyak juga kasus yang seperti itu. Dia membantu orang tapi orang tidak peduli, dia jadi ikut menderita. Oke. Banyak ya kasus seperti itu dok. Dan sampai terganggu jiwa juga kan, iya. Wah, ternyata. Oke. Ketika dia sedang membantu orang, dia tidak ada, dia terganggu. Sementara orang yang dibantu juga tidak mengerti bahwa orang ini sebenarnya ikut stres karena tidak ada yang peduli dengan dia. Jadi semuanya ini harus keseimbangan ya. Harus ada seimbang. Makanya dibilang tadi kalau yang sehat jiwa itu saling menerima satu dengan yang lain, menerima diri dan menerima orang lain. Betul. Gitu jangan hanya memikirkan orang lain terus, itu juga tidak akan seimbang untuk diri kita sendiri ya dok. Jadi imbang, menerima diri dan menerima orang lain, gitu. Jadi seimbang. Harus menerima diri sendiri dan menerima orang lain. Ya, semua itu berharga kan. Kalau kita diciptakan sebagai makhluk yang berharga di mata Tuhan. Oke, betul dokter. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari sobat sehat yang lain? Oke, masih belum ada pertanyaan. Nah dokter, mungkin dari apa yang sudah kita bicarakan tadi dokter, barangkali sobat sehat di rumah ada yang sedang galau, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan masalah beratnya. Hal simpel apa mungkin yang bisa mereka lakukan? Sedikit mungkin dokter, tips dari dokter. Ya, jadi galau itu tentu penyebabnya banyak ya. Galau mungkin karena saya dikecewakan oleh orang lain atau suatu kondisi yang tidak menyenangkan saya hadapi. Itu tergantung pada kedewasaan pemikiran kita.
Betul. Itu saja sebetulnya. Jadi kalau kita menghadapi suatu stres, kita melihat stres itu sebagai satu bantuan untuk kita lebih maju. Bukan, aduh kok stres begini lagi dan sebagainya. Gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya ya, lihat positifnya. Selalu lihat yang positif. Hal stres yang ada stres pun tetap lihat positif. Ini mengapa saya alami ini? Oh, supaya saya bisa begini. Mengapa saya alami? Oh, supaya saya bisa begini. Itu harus. Tapi kalau lihat negatif terus, ya sulit. Sulit kalau kita lihat negatif. Kenapa lagi seperti ini ya? Kok begini ya? Jadi dia penuh dengan keluhan. Jadi salah satu syarat ya yang utama, bersyukurlah kalau orang mau menerima positif, selalu bersyukur. Tandanya seseorang selalu berpikiran positif itu bersyukur ya dok? Bersyukur hari ini saya masih hidup, saya tidak kena COVID. Saya bersyukur, betul, saya masih sehat. Itu bersyukur. Nah, masalahnya banyak orang terganggu karena dia kurang bersyukur. Nah, itu dok. Itu saja. Masih bisa minum, bersyukur. Ini maaf, kita kan di rumah sakit. Iya. Kita masih, kalau kita masih pergi, ya ini karena rumah sakit ya, kita masih buang air kecil, masih bisa bersyukur. Ada orang lain harus pasang kateter baru bisa keluar. Betul. Kita mau buang air besar bisa bersyukur, tidak perlu obat. Itu hal-hal yang sederhana, tapi kita perlu bersyukur. Nah, kita bisa mengunyah makanan, kita bersyukur. Karena ada yang nggak bisa makan sendiri, harus pakai diinfus dan sebagainya. Jadi banyak hal sederhana yang kita tidak bersyukur, sehingga itu mengganggu kita untuk hal-hal lain. Jadi menjadi tidak terbiasa bersyukur. Betul dokter. Itu saya kira rumusnya di situ. Selalu bersyukur dan kita harus terus mengerti bahwa keberadaan kita harus seimbang juga dengan keberadaan sesama kita. Gitu ya dok. Itu mungkin salah satu kuncinya supaya kita tidak mengalami stres yang terlalu berat dan bisa dong sekali-sekali healing. Ya, jalan-jalan, makan-makan, dibikin happy ya dok, dibikin aja. Betul, jangan sampai habis makan terus dompetnya habis, jadi stres lagi nanti, stres tahap kedua. Baik. Nah, kira-kira itu yang bisa kami diskusikan untuk kami tularkan kepada sobat sehat di rumah. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat ya dokter. Bisa membantu sobat sehat di rumah yang sedang dalam pergumulan, yang mungkin sedang dalam masalah. Aku jadi tahu kalau kita harus selalu berpikir positif, gitu ya dok? Ya, dokter selalu sehat, sukses selalu untuk pelayanannya. Terima kasih sekali sudah berbagi ilmu dengan kita, dengan sobat sehat di rumah. Nah, sobat sehat di rumah mungkin kalau ada yang memerlukan bantuan dokter Hendrina, bisa langsung datang ke poli kami di hari Selasa dan Kamis pukul 11 sampai pukul 13, atau juga bisa jika ingin konsultasi secara online bisa telepon reservasi dulu di telepon kami di 0271 712 077 di extension 0 atau 1000, juga bisa melalui WA, Telegram dan SMS di 0815 671 7076. Nah, buat sobat sehat yang mungkin tadi ketinggalan ya, bisa putar ulang lagi di IGTV kami, kunjungi @rs_pantiwaluyo_Surakarta, atau juga bisa kunjungi channel YouTube kami di RS Pantiwaluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya tentu. Baik. Akhir kata, kami berdua mohon maaf jikalau di dalam kami menyampaikan program ini ada kesalahan yang tentunya tidak kami sengaja. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua sobat sehat di rumah ya. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang.